Oke, tadi ya, bagaimana sih konsep dari buah pikir itu kan? Bagaimana yang dimaksud dengan buah pikir? Iya, dari mana terbentuk sebuah buah pikir seperti itu? Mungkin harus jelasin pakai spidol ya. Nih, kalau tadi saya memberikan contoh mengenai Pythagorean ya, mengenai Pythagorean. Pythagorean. Nah, ketika Mas Fakih melihat Pythagorean sebagai bentuk, anggaplah Pythagorean itu merupakan segitiga menurut Mas Fakih. Cuman dari sebelumnya yang membentuk sebuah Pythagorean yang membentuk segitiga sama sisi. Dan ketika Mas Fakih mengatakan Pythagorean itu merupakan sebuah segitiga, itu merupakan sebuah buah pikir dari Mas Fakih. Kalau memang bedanya dengan ide, tidak bisa karena ide itu bersifatnya subjektif. Subjektif artinya memang pure dari seorang tersebut, pure dari seorang. Kalau ini kan contohnya dari Frege, merupakan pure dari seorang Frege. Pythagorean itu menurut Frege seperti apa? Nah, itu ide. Cuman ketika kita Mas Fakih menelisik lebih jauh mengenai Pythagorean, itu merupakan sebuah buah pikir, sudut pandang dari Mas Fakih mengenai Pythagorean seperti itu. Jadi beda. Artinya ketika Mas Fakih dapat menyimpulkan Pythagorean itu merupakan sebuah segitiga, itu merupakan buah pikir dari pengamatan yang diamati oleh Mas Fakih. Kalau di sini Mas Fakih mau mengatakan sebuah ide, jadi diganti Pythagoreannya Fakih seperti itu. Kalau cuma Pythagorean melulu ini tuh murni dari Frege karena tidak menghasilkan ide baru. Cuman ketika Mas Fakih mengkaji menelisik lebih dalam sehingga menemukan segitiga, itu namanya buah pikir, hasil pengamatan dari objek tersebut. Agak jelimet emang yang mau jelasin mengenai buah pikir dan ide, cuman karena emang hampir sama, cuman lebih, kalau ide itu lebih pure dari orang tersebut, kalau buah pikir itu lebih terhadap pengamatan. Artinya kalau ide itu pembuatnya, pencetusnya, kalau buah pikir itu hasil pengamatan yang didapatkan terhadap dari objek tersebut seperti itu. Kasih contoh lagi, ya. Contohnya yang sederhana saja ya. Terang bulan Mas Aji. Sini. Terang bulan Mas Aji. Jadi ketika ada sebuah proposisi tentang terang bulan Mas Aji, itu merupakan sebuah makanan yang hasilnya lewat olahan Mas Aji. Seperti itu. Cuman ketika Mas Fakih ingin mengamati mengenai terang bulan tersebut, dan setelah diamati ternyata Mas Fakih menghasilkan sebuah buah pikiran bahwa terang bulannya itu berwarna putih. Terang bulannya itu ada mesesnya. Setelah diamati, nah itu merupakan sebuah buah pikir. Intinya kalau idenya itu memang dari Mas Ajinya, pencetusnya kalau ide. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terang bulan itu adalah ide dari seorang Mas Aji, berarti tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya terang bulan itu menjadi buah pikir dari Mas Aji setelah melakukan observasi. Gitu. Lantas di mana letak perbedaannya jika misalnya subjek itu bernama Mas Aji? Gini, lebih simpelnya kayak gini ya. Kalau yang dimaksud ide menurut Frege itu merupakan, kalau bahasa Indonesianya itu mungkin pencetus, lebih terhadap pencetusnya. Kita mungkin bisa mengambil buah pikir dari terang bulan. Cuman bagi subjek yang mengambil buah pikir tentang terang bulan tersebut, itu bukan dikatakan sebagai ide karena pemilik idenya tersebut merupakan Mas Aji.
Jadi ketika seorang atau subjek tertentu coba lebih memahami, lebih mendalam tentang terang bulan, itu merupakan buah pikiran. Karena buah pikiran tersebut merupakan penangkapan-penangkapan dari apa yang kita perhatikan. Jadi setelah kita lihat terang bulannya seperti ini loh. Terang bulannya itu lebih kental ketika ada susunya. Itu merupakan sebuah buah pikir dari subjek tertentu, subjek tersebut. Tapi bukannya Mas Aji sudah memiliki buah pikir sebelum dia memiliki ide tentang terang bulan? Iya. Berarti yang ditanyakan apakah ketika dihadapkan dengan satu subjek, artinya Mas satu Ajinya, subjek. Mas Ajinya. Iya. Berarti Mas Aji juga sudah memiliki Buah pikir. buah pikir. Iya. Juga memiliki ide. Iya. Nah, betul. Cuman di sini lebih apa ya? Pembahasannya ketika subjek lain. Artinya ketika Mas Aang memperhatikan sebuah terang bulan tersebut, itu merupakan sebuah pikir dari Mas Aang, bukan sebuah ide. Seperti itu. Ya. Kita raih dengan indrawi kita. Buah pikir itu bisa kita raih meskipun bukan secara indera. Karena emang yang menjelaskan bahwa Freud itu merupakan seorang rasionalis di situ. Terus lantas dengan ide bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Dengan ide bagaimana? Dengan ide. Ide itu merupakan apa ya? Istilahnya lebih terhadap pencetusnya maksudnya. Enggak, maksudnya perannya kayak barusan kayak Ide. Oh ya. Kalau apakah bisa diraih dengan indrawi juga ide itu? ide. Apakah bisa diraih secara indrawi juga seperti itu? Ketika kita lihat seperti halnya kalau contohnya tadi kan Pythagorean kan ya, yang dari Freud itu ketika membentuk sebuah Pythagorean mungkin itu hal-hal baru sebelumnya. Belum ada pengamatan-pengamatan dan itu merupakan Freud penemu pertamanya. Jadi mungkin kalau ke objek, kalau ke ide itu lebih terhadap hal-hal yang bersifat indrawi. Seperti itu. Apa? Yang indrawi apa? Kayak adanya Pythagorean ini, Kak. Berarti ide dan buah pikir ini bisa diraih tanpa menggunakan indrawi? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Tapi kenapa untuk menunjukkan kebermaknaan itu harus kita buktikan secara indrawi dalam pemikirannya Freud? Nah, ini sebenarnya ada salah satu kritik dari Bertrand Russell. Tentu ini Mas Faruk bisa memahami mengenai tersebut. Kritiknya Bertrand Russell mengenai apa namanya terhadap Gottlob Frege itu terlalu mematematikakan. Artinya ketika ada hal membentuk sebuah proposisi itu harus ada objeknya, kan seperti itu kan yang ditanyakan. Padahal di sini juga meskipun secara tidak indrawi itu bisa juga. Itu yang menjadi kritik oleh Bertrand Russell. Terlalu mematematikakan. Artinya ketika tidak tampak atau secara indrawi itu ada dengan adanya objek tadi, itu yang menjadi kritik terhadap Frege oleh Bertrand Russell. Gimana ya? Jeda dong. Pikir itu adalah bisa diraih tanpa menggunakan indrawi kita. Lantas kenapa mereka masih membutuhkan sebuah realita yang kemudian mereka observasi, yang kemudian bisa menciptakan sebuah ide dan buah pikir? Jika misalnya ide dan buah pikir itu bisa diraih dengan tanpa indrawi, lantas kenapa proses pembentukan ide dan buah pikir itu berasal dari pengamatan kita terhadap indrawi tersebut? Contohnya kayak gini, saya nangkap dari Gottlob Frege itu terkait ide. Ide itu dihasilkan dari bagaimana proses pengalaman kita bekerja. Ya. Contohnya, saya ketika mengendarai sepeda motor, saya melihat gunung yang sangat indah sekali. Nah, kemudian setelah saya pulang ke rumah,
proses berpikir saya tentang gunung itu masih ada. Gunung yang nan indah, gunung yang diselimuti oleh awan tebal atau lain sebagainya itu masih ada dan itu dimaksud dengan ide. Nah, lantas kenapa kemudian kok Frege itu menganggap bahwasanya ide itu bisa kita rasakan, bisa kita capai tanpa menggunakan indrawi? Ya. Idano. Ya, sini ya. Ada sebuah keanehan memang yang disadari oleh Frege. Misalkan kita andaikan ada fisikalitas indera. Seorang ilmuwan empiris itu misalkan ya, ia mengandaikan mengenai impresi indera, kesan dari indera sebagai bukti yang paling reliable akan hal-hal independen yang bebas dari perasaan imajinasi. Nah, di situ sebenarnya ada peranan saraf-saraf sel yang membentuk sebuah kesadaran baru. Pohon yang ia lihat, ia anggap sebagai pohon yang dia lihat itu merupakan sebuah cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ke dalam saraf-saraf yang lalu berperan sebagai stimulus kepada otak. Jadi meskipun dia seorang empiris, cuman di situ ada kerja saraf yang menjadikan pohon itu sebagai pengetahuan baru. Enggak, kalau Frege bukan empiris. Contohnya. Dan kejadian-kejadian seperti tersebut menjadi perantara pohon dengan ide mengenai pohon. Jadi membentuk sebuah ide. Artinya ada stimulus yang lewat rangsangan-rangsangan sel saraf seperti itu, kata Frege. Dan ide sebagai konten dari kebersadaran kita. Artinya sebagai pembungkus dari kesadaran kita. Ya, itu emang agak sulit. Kalau gini, saya agak sedikit tercerahkan ya. Agak kembali ke awal tadi, saya masih belum merasa tercerahkan tadi terkait yang pertanyaan awal tadi terkait bagaimana Pegasus. Mungkin kata Frege, Pegasus. Oke, kita contohkan yang lain lah. Buruk. Oke, buruk. Buruk itu dalam sejarah peradaban Islam itu nyata adanya. Namun kata Gottlob Frege itu tidak bermakna karena kita hari ini tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana buruk itu terbang. Bagaimana ada seekor buruk itu terbang membawa Rasulullah, bukan gitu ya? Nah, namun apakah itu masih tidak bermakna ketika misalnya ada seorang ilustrator atau seniman yang melukis seekor buruk di dalam sebuah lukisan, lalu kita disajikan dengan lukisan tersebut? Apakah itu masih belum bisa meyakini Gottlob Frege bahwasanya buruk itu masih tidak bermakna? Ya. Jadi di sini Frege itu sebenarnya mengatakan tidak bermakna ketika dia dikaitkan dengan buruk gitu kan. Dengan buruk karena memang tidak melihat secara nyata objek tersebut. Cuman kalau semisal ada yang memberikan contoh terhadap Frege mengenai ilustrasi kan. Ilustrasi mengenai kereta terbang. Nah, di situ mungkin termasuk masuk terhadap pembahasan barusan nih ya. Mungkin adanya semacam cahaya terhadap, bukan cahaya sih, semacam stimulus terhadap Frege tersendiri. Sehingga Frege itu bisa mengambil pemaknaan dari adanya sebuah ilustrasi tersebut. Mengambil pemaknaan dari adanya sebuah ilustrasi tersebut. Sehingga dia bisa mereka-reka. Bahwa kayak gini loh, ternyata buruknya kayak gini dengan dia itu cepatnya melebihi kendaraan yang ada di bumi. Dengan ilustrasinya yang seperti itu. Jadi di situ membentuk sebuah objek tersebut dengan adanya ilustrasi. Bisa ketika
Semisalkan ada yang memberikan ilustrasi tersebut. Karena lewat kayak tadi, kayak impresi-impresi dari pohon tersebut. Setelah melihat sebuah pohon, itu kan hanya pohon. Cuman ketika seorang tersebut mendapatkan sebuah stimulus dari pohon tersebut, dia bisa melihat mengenai pola-pola dari pohon tersebut, mengenai pohon, melihat mengenai pohon tersebut sehingga membentuk sebuah ide seperti itu. Tapi kalau dalam cerita-cerita kuno yang namanya Buruk dan Pegasus itu adalah hidup, dalam artian memiliki gerak-gerik, memiliki ruang dan waktu dan sebagainya, terbang atau lain sebagainya. Tapi ketika itu disajikan dalam sebuah ilustrator lukisan, dengan otomatis itu menunjukkan bahwasanya yang disajikan dalam lukisan itu adalah benda mati. Padahal yang diceritakan dalam sejarah peradaban Islam itu adalah hewan yang memiliki gerak, bisa terbang atau sebagainya. Tapi ketika disajikan dalam ilustrator lukisan, itu hanyalah sebuah gambar yang itu tidak menunjukkan bahwasanya dia bisa terbang. Apakah cukup dengan itu bisa menganggap bahwasanya buruk itu bermakna gitu? Monggo Mas A. Pertanyaannya itu kayak gini sebenarnya. Bagaimana konsep bukti menurut Frege? Coba itu dijelaskan. Bagaimana Frege memandang bukti? Itu. Baru nanti bisa teman saya yang tidak tercerahkan ini tercerahkan gitu. Bahkan kawan saya di pinggir ini tadi kayaknya belum menyimak di awal. Karena itu sudah jelas bahwasanya untuk menunjukkan bukti harus ada sebuah acuan secara real. Kan gitu. Itu sudah ada. Oke. Jadi ketika dulu kan ya, seperti halnya Pegasus dan Buruk, itu mungkin orang yang meyakini kalau buruk itu mungkin orang Islam meyakini terhadap kendaraan dari seluruh tersebut. Kalau mungkin diilustrasikan terhadap sebuah gambar, itu kan menjadi benda mati, tidak hidup. Lantas bagaimana konsep pembuktian bahwa memang benda tersebut bisa menjadi objek, menjadi acuan terhadap pemaknaan tersebut? Dah di sini peranan dari buah pikiran. Bagaimana buah pikir tersebut menangkap sebuah menangkap konsep-konsep yang ada dalam sebuah objek tersebut. Jadi kalau misalnya di gambar tersebut terdapat sebuah kuda yang terbang, dia itu bisa menangkap lewat adanya mungkin stimulus dari sebuah gambar tersebut, sehingga dalam buah pikirannya, dalam angan-angannya menghasilkan buah pikiran, dia itu melihat bahwa memang kuda itu terbang dengan konsep tersebut, dengan konsep yang dia lihat. Bahwa kudanya tersebut terbang ada apa namanya? Dengan ada sayapnya, seperti itu. Bisa juga. Berarti kebermaknaan Pegasus ataupun buruk itu bisa terwakilkan dengan ilustrator gambar tadi. Mungkin karena ini juga contohnya yang dicontohkan oleh Frege itu mengenai kuda terbang dan tidak bermakna kan katanya gitu. Cuman semisal ketika diilustrasikan, karena mungkin dulu ketika Frege mencetuskan contoh tersebut mungkin tidak melihat ilustrasi dari adanya sebuah objek tersebut. Jadi ini bisa menjadi kritik terhadap pemikiran oleh Gottlob Frege. Karena ketika kita lihat berdasarkan objek dan kemandirian berpikir dari seorang subjek tersebut sehingga membentuk sebuah penilaian. Nah, itu menjadikan sebuah objek kan. Itu sudah menjadi sebuah proposisi dari Frege tersebut, logika dari sebuah Frege, dari seorang Frege. Kan seperti itu. Mungkin Frege tidak melihat mengenai ilustrasi dari adanya sebuah ilustrasi mengenai kuda terbang atau Pegasus tersebut. Jadi dia melihatnya tidak bermakna karena memang tidak dapat diamati secara indrawi seperti itu. Sangat menarik ya dari Gottlob Frege ini. Jadi kalau saya nangkapnya ya, kalau dari segi ekonomi,
perbedaan antara ide dan buah pikir. Jadi gini, dalam pemikiran Frege itu kan awal mulanya adalah dalam sains, dia kan saintis, bahkan ahli matematika kan, dan dia menggabungkan antara logika sama matematika dalam bahasa. Yang menarik itu karena dalam sains itu berkaca pada dalam menemukan ilmu dalam sains itu harus berdasarkan fakta. Sedangkan menurut Frege, fakta itu merupakan hasil dari pemikiran yang benar. Tetapi hasil pemikiran yang benar tersebut bergantung pada sudut pandang pribadi masing-masing. Dari setiap ilmuwan itu sudut pandangnya berbeda-beda. Dari situ konstruk pemikirannya atau hasil pemikiran yang benar menurut ilmuwan tersebut itu juga berbeda-beda. Dan itu dapat membentuk fakta yang berbeda-beda juga. Nah, dari fakta itulah muncul ilmuwan sains sehingga dapat berbuah teori. Dan teori di situ dikatakan sebagai ide. Artinya apa? Teori itu sebagai ide, anggaplah ide itu kreativitas. Kan beda antara kreatif dan inovatif gitu. Jadi ide pertama itu dinyatakan sebagai kreativitas atau temuan teori pertama. Baru pengembangan dari teori tersebut dia dinamakan sebagai inovatif atau sebagai buah pikir dari pemikiran Frege itu sendiri. Itu yang saya pahami dari pemikiran Frege. Tapi yang lebih urgent dari situ untuk kami bahas adalah karena dalam Frege itu kan sekarang temanya adalah logika bahasa. Dalam Gottlob Frege itu mengatakan bahwa dalam logika bahasa setiap bahasa itu harus mempunyai makna. Anggap ya. Jadi dalam Frege itu logika bahasa yang dimaksudkan dalam Frege, bahasa itu mempunyai makna. Jadi yang dilogikakan bukan verbal dari bahasanya, tapi dari maknanya. Jadi antara diucapkan atau dituliskan itu tetap logikanya tentang makna, bukan dari perbedaan ucapannya. Dari tadi kan muncul beberapa perspektif bahwa bagaimana kalau satu kata dua makna. Bagaimana kalau satu makna ada dua kata, atau bagaimana tentang perbedaan-perbedaan itulah atau perbedaan sudut pandang itu. Jadi logikanya menurut Frege itu adalah ketika kita membaca logika dalam bahasa, kita harus membaca makna dalam bahasa itu sendiri. Itu yang dilogikakan, bukan bahasa verbalnya. Itu yang saya pahami dari pemikiran Gottlob Frege dalam logika bahasa seperti itu. Terus lanjut aja dulu. Itu tanggapan. Nanti pertanyaannya biar lebih seru aja. Oke, mungkin ini pertanyaan ya. Yang saya sempat bingungkan itu terkait intinya kan dari Gottlob Frege itu juga mencetak buah pikir. Ya kan, mencetak buah pikir. Nah, apa bedanya itu dengan ide itu? Selesai tadi itu. Sudah. Enggak, mungkin saya sibuk dengan jadi barista tadi mungkin. Mungkin Pemantik bisa mengulangi. Enggak jadi barista Kak saya Kak. Pitagoria itu Pitagoria itu bagaimana Mas? Terus kata Frege itu kan melogikakan matematika. Nah, memang kan matematika itu logika. Apalagi yang mau dilogikakan? Oke, mengenai Pythagorean ya. Pythagorean itu merupakan contoh sebenarnya. Contoh. Pythagorean itu merupakan konsep dari seorang Frege, di mana itu merupakan sebuah ide dari seorang Frege. Baru ketika kita atau subjek itu bisa mengambil sebuah penilaian dari Pythagorean itu merupakan sebuah pikir, samanya yang dikatakan Mas Firman tadi seperti itu. Terus kalau Pak Isti menanyakan itu kan memang logika itu sudah matematika itu sudah secara logika, kenapa masih dilogikakan kan seperti itu kan yang ditanyakan. Nah, ini sebenarnya menurut Frege itu kan di awal sebenarnya disebutkan ketika kita membentuk sebuah proposisi kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan.
mengurangi atau menambahkan mengenai premis-premis yang terbentuk. Karena lewat adanya sebuah tambahan ekspresi atau premis tersebut atau dikurangi, itu nanti membentuk sebuah makna yang beda juga. Kan seperti itu secara logika, secara bahasanya. Itu, Pak. Jangan cuma nganga. Pertanyaan saya, logika bahasa atau logika matematis dari Gottlob Frege ini sebenarnya tujuannya untuk mencari kebenaran atau untuk mencari kebermaknaan? Ya. Ya. Ini. Ketika ditanyakan logika bahasa dari seorang Gottlob Frege, apakah dia itu memang mencari sebuah kebenaran atau mencari sebuah kebermaknaan, gitu kan? Nah, di sini Frege mengatakan bahwa yang dimaksud benar dalam logika berbahasa itu merupakan yang bermakna, seperti itu. Jadi ketika halnya tadi contohkan A sama dengan A dan A sama dengan B, gitu kan? Cuman ini maknanya menghasilkan tetap sama. Jadi antara A dan B itu maknanya sama, gitu. Jadi inti dari kebenaran menurut logika bahasa itu merupakan kebermaknaan, seperti itu. Jadi yang penting kan maknanya. Maknanya apa? Sama. Antara A dan B sama sebenarnya maknanya. Tuh. Karena setahu saya kalau kita berbicara masalah kebenaran itu adalah sebuah standarisasi yang bisa kita sepakati secara konvensional. Tapi berbicara masalah kebermaknaan itu kembali kepada pernyataan firman tadi. Subjektif. Ya. Nah itu, saya agak bingung kalau misalnya kedua hal itu bisa dijadikan satu oleh Gottlob Frege. Mohon penjelasannya Mantik. Kenapa Kak? Gak. Karena emang agak ini ya, agak berbeda kalau kita berbicara masalah kebenaran ataupun kebermaknaan. Kalau kebenaran itu adalah sebuah standar. Sebuah standar yang kita sepakati secara konvensional. Ini benar, ini salah, ini salah. Namun kebermaknaan itu kembali kepada subjektivitas masing-masing. Jadi yang dianggap benar ataupun salah itu tergantung ilmuwan siapa, dari sudut pandang siapa yang mencernanya atau lain sebagainya. Makanya ketika misalnya dua itu dijadikan satu kesatuan oleh Gottlob Frege, di situ saya agak merasa bingung. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melihat dari pertanyaannya Prof. Fakih barusan memang bagus sekali ya. Jadi orientasi dari Gottlob Frege ini mau kemana? Apa kebermaknaan? Apakah pada kebenaran? Tapi kalau dilihat dari pendapat dari pemantik bahwa katanya Gottlob Frege ini anggaplah berdiri di dalam posisi biner ya, ada di antara keduanya. Nah, kalau saya ingat-ingat dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh pemantik tadi sebenarnya tidak biner juga, karena ada satu premis yang terbangun dari pemikiran dari Gottlob Frege itu bahwa tadi logika bahasa dalam apa itu buah pikir itu harus disampaikan, diwujudkan dalam bentuk kalimat yang deklaratif. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orientasi utama yang dimiliki yang diacu oleh Gottlob Frege ini sebenarnya pada kebenaran, karena memang alasan yang menjadikan kesimpulan tentang bahwa yang harus dimunculkan adalah kalimat deklaratif, karena pada kalimat yang deklaratif itu kalimatnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diafirmasi atau dinegasi. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari logika bahasa yang dibangun dalam Gottlob Frege itu adalah suatu kebenaran, karena memang ada suatu proses uji coba apakah hal itu dapat diafirmasi atau dinegasi, apakah itu disahkan, diakui secara umum bahwa itu adalah suatu kebenaran atau tidak. Nah, saya melihat ini meskipun saya bukan anak hukum ya, kajian-kajian hukum yang kemarin-kemarinnya ada yang melekat sedikit-sedikit bahwa kalimat-kalimat yang dapat dihukumi itu adalah kalimat-kalimat yang bersifat deklaratif.
Sehingga kalau kalimat-kalimat ada kata-kata menurut saya itu tidak bisa dihukumi lagi. Karena itu hanya bersifat ide sesuai yang dikatakan Gottlob Frege tadi bahwa itu ide. Menurut saya itu ide dan hanya berlaku secara subjektif sehingga tidak bisa dihukumin. Iya, dia opinion ya. That's just an opinion ya Mas ya. Jadi karena kalau kita melihat dari bagaimana ini kalau kita lihat dari seorang aktivis Rocky Gerung ya, kita melihat dia dalam menggunakan logika bahasa sehingga dia tidak bisa dijerat sampai saat ini karena memang dia berlindung pada kalimat-kalimat yang tidak deklaratif. Makanya saat dia mau diproses secara hukum kalimatnya tidak deklaratif sehingga kalimat itu tidak bisa diafirmasi ataupun dinegasi. Ini hanya menurut saya saja. Nah, mungkin ini yang membuat ada kerancuan ini ada dua konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda tentang proposisi dan objek formal yang harusnya bersifat material mungkin menurut Frege. Karena saya melihat kalau memang acuan dari Frege ini adalah kebenaran, hal-hal yang bisa diafirmasi ataupun dinegasi, nantinya itu akan menunjukkan bahwa gambar-gambar tentang Pegasus tadi yang bersifat gambar itu tidak bisa dianggap sebagai suatu objek. Akan tetapi itu bukan sudah aktualisasi dari imajinasi bukan dari logika dari itu sendiri. Jadi saya melihat sebenarnya acuan dari Gottlob Frege ini pada kebenaran bukan kebermaknaan. Kalau kita lihat dari posisi biner tadi bahwa sesuatu itu tidak bermakna apabila tidak benar. Jadi kebenaran ada di atas segalanya. Sama kayak Mas Firman bilang cinta aku, cinta Nabila Mas ya. Bilang cinta Nabila Mas Firman. Kalau tidak benar, Nabilanya cuma bilang gombal. Iya kan gitu. Jadi kebermaknaan itu berada dan tumbuh ranum di atas kebenaran. Seperti itu mungkin. Kebermaknaan itu tumbuh ranum di atas kebenaran. Jadi kalau tidak ada kebenaran ini tidak bermakna. Karena kebenaran itu lahannya. Lahan dari bunga-bunga kebermaknaan tadi ya Mas Firman ya. Jadi jangan gombal melulu Mas. Lamar aku dong. Siapa tahu Nabila mau kesini nanti. Ini tanggapi Firman aku Wis nggak ke. Ya, mungkin ada yang lain. Si bucin. Sebenarnya pengen balas dendam tapi saya gak tega. Ya jadi Ivano bahwa jangan menggunakan bahasa deklaratif. Dia tidak bisa dijerat. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau mengintegrasikan semuanya ya, apalagi katanya Mas Bano, bukan katanya Mas Bano, saya menemukan kalimat-kalimat seperti itu pada bukunya Kunto Wijoyo. Yang mengatakan bahwa kebenaran itu ya emang bersifat non kumulatif. Sedangkan teori itu bersifat dinamis, berkembang dan kumulatif. Dan makna itu berada dalam kebenaran, bukan kepada teori-teorinya itu. Yang menarik karena gini lagi. Logika, katanya Mbak Aristi tadi pertanyaannya kan, matematika udah logika, terus apanya yang mau dilogikakan? Jadi ketika logika matematika dipertemukan dalam wujud bahasa sih. Jadi ada selanjutnya, bukan logika matematika. Dalam teorinya pun ada logika matematika kan emang ya di SMP. Iya, logika matematika. Jadi kalau logika matematikanya itu berbentuk verbal ataupun ya ucapan ataupun tulisan lah gitu yang diucapkan. Jadi kalau mengaca pada subjektivitas tadi kan Mas Akbar menyontohkan tuh di papan. Jadi jika A sama dengan A,
atau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Jadi perbedaan antara A sama dengan A sama dengan B, dan B sama dengan C, anggap seperti itu, dia merupakan subjektivitas dari masing-masing. Terus kebenaran dari itu dapat ditarik kesimpulan maknanya, ketika maknanya A sama dengan B, maknanya B sama dengan C, berarti maknanya A sama dengan maknanya C. Jadi logika matematika dalam bahasanya ya seperti itu yang saya tangkap dari Gottlob Frege. Jadi yang sampean tangkap itu logika simbolisasi dalam matematika X sama dengan Y itu, Mas. Bukan dari contohnya Mas Akbar maksudnya. Oh iya, dari contohnya apa? Biar tidak keliru membangun logika ya. Ya. Biar tidak melenceng ketika membangun logika. Kayaknya yang dianalogikan Mas Fian itu gak seperti apa yang dicontohkan oleh Frege. Seperti itu. Ya justru itu saya ingin menguji pemikiran Anda tentang pemikiran Frege gitu. Bagaimana yang sebenarnya dicontohkan gitu? Kayak gini ya, kayak gini. Gini, A sama dengan A. A sama dengan A. Dan A sama dengan B. Hasilnya, maknanya dari A dan B itu merupakan bentuk kesamaan. Seperti itu. Berarti A sama dengan A gak guna dong? Karena yang berguna cuman yang di belakang A sama dengan B. Ini bukan masalah guna atau endaknya, Mas. Cuman kita bagaimana bisa mengambil makna. Maknanya apa? Sama. Artinya setiap perspektif yang kita bangun lewat objek yang diobjekkan itu bisa saja maknanya itu sama, seperti itu. Ya, kayak gini. Ya, kayak gini contohnya. Karena sebenarnya mungkin Mbak Risti itu kurang mengamati dari awal. Dari tadi itu saya sudah menjelaskan secara eksplisit mengenai A dan B ini yang dicontohkan dengan adanya bukan Pegasus yang ini, Mbak. Bukan Pegasus yang ini. Yang ini tadi yang dianalogikan Mas Aang juga. Seperti halnya adanya bintang timur, ada bintang barat. Sebenarnya maknanya yang ingin kita ambil itu sebenarnya sama-sama bumi, sama-sama Venus. Gitu maknanya. Gitu, Mbak. Dan kayak tadi semisal Banu itu mengatakan bahwa memang kebermaknaan itu ada di atas kebenaran. Benar juga. Karena di sini juga disebutkan mengenai hakikat kebenaran. Kita itu melewati berbagai proses. Yang pertama, proses penangkapan dan pengungkapan buah pikiran. Proses penalaran, proses penilaian, dan proses penyimpulan. Jadi membentuk sebuah hal yang benar. Dan dari adanya sebuah proses tersebut, itu menghasilkan makna yang benar. Seperti itu. Jadi ketika Mas Banu mengatakan benar itu, makna itu ada di atas bunga-bunga, bermakna itu ada di atas apa namanya? Tadi coba diulang Mas. Itu menarik banget loh. Iya. Mau dijadikan story, Mas. Bahaya nanti. Tapi kan kalau dalam matematika itu untuk menentukan itu setara antara A dan B itu adalah perkalian dengan pembagian itu adalah setara gitu kan. Terus tambahan dengan kurangan itu setara. Sedangkan kita kan bintang tim kan iya kan? Kan iya. Kalau dalam matematika perkalian dan pembagian itu dilakukan pertama kali. Kalau tidak dalam kurung. Pertambahan dan pengurangan itu dilakukan karena mereka setara gitu kan. Tapi atas dasar apa gitu bintang timur dan bintang barat itu dikatakan setara? Ya, saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu. Tadi saya sudah menjelaskan di awal sebenarnya ya, di awal sebuah objek yang ketika ekspresinya itu berbeda, itu akan membentuk sebuah makna, bisa jadi membentuk sebuah makna yang berbeda juga kan, seperti itu. Cuman ketika kita kaji lebih dalam mengenai kebermanaan dari sebuah objek tersebut, itu katanya sama yang menjadi
objek dari bintang tersebut sebenarnya sama, merupakan Venus gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi mengapa jadi setiap apa yang kita ekspresikan mengenai satu objek itu bisa membentuk sebuah makna yang beda seperti itu. Jadi mungkin kalau kata orang di timur ya, itu melihatnya sebagai bintang timur gitu kan. Bahwa bintangnya itu di timur. Cuman ketika kita lihat orang perspektif lainnya, subjektif lainnya menganggap bahwa bintang barat seperti itu. Cuman yang ingin diambil maknanya itu sebenarnya sama. Samanya di yang dimaksud objeknya itu Venus sebenarnya. Seperti itu. Ini ya dari Iya. tadi itu kan cuman A sama dengan A sama dengan B. Itu nggak ada contoh lain gitu. Apakah Frick memberikan semisal batasan-batasan semisal ketika satu proposisi itu menjadi banyak makna. Menjadi banyak makna. Jadi semisal seperti ini Mas pemantik. A sama dengan A ya kan? A sama dengan B, A sama dengan C, sampai A sama dengan Z gitu. Apakah mungkin Frick nanti akan ada batasan di situ ketika Ya. memberikan suatu makna? Oke, Apakah- saya jawab dulu ya. Jadi pertanyaannya, apakah memang ada batasan dari seorang Gottlob Frege ketika akan membentuk sebuah logika dengan tujuan agar logika yang dia bangun itu tetap benar kan seperti itu. Nah, tadi juga sempat menyebutkan saya mengenai proposisi yang dibangun oleh Gottlob Frege itu memang kita itu tidak boleh menambahkan atau mengurangi sebuah premis yang terbangun dalam proposisi tersebut. Jadi kalau semisalnya ada yang ditambahkan, artinya A ditambah B, itu nanti menghasilkan premis yang berbeda jadi AB. Kan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Saya pengen tanya ya. Masuk pada filsafat bahasa yang digagas oleh Frege. Pertanyaan saya sebenarnya gampang. Karena yang dari tadi kan yang didiskusikan adalah mencari fakta ya, kebenaran. Misal ada yang membawa empiris kan kayak gitu kan, ada yang membawa nalarnya sendiri kayak gitu. Itu adalah ekspresi dari kita masing-masing. Apakah Frege menyepakati bahwa setiap kebenaran itu butuh referensi? Itu pertanyaan saya. Karena saya sempat baca dalam suatu artikel karya orang barat ya, nggak tahu saya siapa namanya, lupa, Cek Melahara de Polandan. Itu Frege di dalam pernyataannya bahwa kebenaran itu terletak dalam suatu kalimat. Dan kalimat itu bebas, tidak membutuhkan referensi atau tidak. Sekalipun kita ngelantur, misal saya katakan bunga mawar misal. Kita agak perlu mencari sandaran bahwa bunga mawar itu harus seperti ini yang disepakati pada umumnya, misal yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga kata tadi kan ada istilah Pegasus dan sebagainya. Coba itu saya minta penjelasan apakah setiap kebenaran itu membutuhkan referensi. Bagaimana pandangan Frege terkait hal ini? Iya. Iya, apakah setiap kebenaran itu memerlukan referensi kan kayak gitu? Yang dosen di sini cuman Prof Fak ya. Ya, karena ya, apakah sebuah kebenaran itu harus ada objeknya, ada referensinya? Menurut Frege, referensi. Gimana ya?
ketika kita melihat kan cenderung sebenarnya ketika kita membangun sebuah kalimat itu tidak ada referensinya. Tidak ada referensinya. Dan ketika tidak ada referensinya, itu cenderung nanti ada sebuah negasi-negasi terhadap sebuah kalimat tersebut. Tuh. Kayak contoh gimana ya contohnya? Dia saya hapus dulu. Dia membuat kue. Dia membuat kue. Semisal tidak ada referensinya, dia itu siapa? Jadi proposisi yang dibangun itu cenderung ada penyangkalan. Seperti itu. Jadi ketika kita membangun sebuah logika, tentu referensi dalam sebuah logika bahasa itu harus jelas juga. Karena seperti yang dicontohkan ini, dia membuat kue, cuman tidak ada referensinya. Dia siapa? Apakah dia Firman? Apakah dia Desti? Apakah dia Banu? Ternyata yang buat Diana. Seperti itu. Ya kayak gitu. Makanya makna referensi itu juga sangat dibutuhkan dalam membangun konteks logika berbahasa. Seperti itu. Dalam karakter logikanya, Frege itu kan beda dengan Kantidian yang sangat membutuhkan referensi. Dari tadi pemahaman saya yang saya pahami dari Frege, itu keyakinan sekalipun itu menjadi dasar suatu kebenaran. Yang menyatakan bahwa bumi itu bulat itu hasil dari siapa namanya? Sains yang keliling sains yang keliling yang menemukan bahwa bumi itu bulat, yang naik perahu itu siapa namanya? Oh, yang pakai kapal. Columbus ya? Columbus. Wah, seorang IPA gak tahu. Nah, siapa namanya? Christopher Columbus ya. Dia itu kan hanya mengelilingi laut. Kemudian muncullah dari keyakinannya bahwa bumi itu bulat. Dan itu kita katakan benar sampai hari ini. Iya kan ya? Mohon maaf, saya ini tidak membawa antara bumi datar dan bumi bulat. Saya jauh, saya mau lari jauh dari perdebatan itu sebenarnya. Tapi ini mengacu pada konsep kebenaran karena ini menyangkut pada logika ya yang disusun oleh Frege. Frege itu menyatakan bahwa ternyata terkadang pikiran itu pun sekalipun dia rasionalisme diinjak-injak oleh suatu keyakinan. Apalagi indrawi tadi kan kayak gitu. Kalau dalam peradaban Islam, misal kita secara indrawi api panas ya kan ya. Tapi bagaimana dengan suatu fakta sejarah Nabi Ibrahim yang dibakar dan tidak panas kayak gitu kan indrawi pun karena ada karena ada keyakinan kuat. Nah, semua tanpa referensi dan itu pun dikatakan benar sampai hari ini banyak produk dari keyakinan itu sendiri. Makanya Frege itu agak sedikit dikatakan pengikut stoik dalam karakter logikanya. Nah, itu bagaimana cara menanggapi hal itu ketika kemudian kebenaran harus diikat oleh referensi. Sekaligus saya nanya bentar ya, nanti mau saya lanjut dengan pendapat. Terus bagaimana Frege itu memandang perbedaan apakah ada perbedaan antara acuan dengan referensi? Acuan dan referensi. Referensi. Iya. Saya lanjutkan nanti ya. Itu dulu. Di sini saya murni sebagai Frege ya. Bagaimana semisal pertanyaan Mas Aang tadi bahwa ketika kita lihat
kadang itu tidak memerlukan referensi kan, seperti itu. Seperti halnya api itu panas. Terus bagaimana ketika seperti hanya Nabi Ibrahim yang ketika dibakar itu tidak panas. Nah, ini juga menjadi kritik Frege tentunya. Frege itu cenderung stagnan terhadap perspektif matematikanya. Seperti itu. Jadi ketika ditanya, kalau kata Frege, kalau tidak ada referensinya itu tetap tidak bermakna. Seperti itu. Iya. Terus apa fungsi dari sensei yang dari teorinya Frege tadi? Makna. Iya. Kalau bermakna. memang kita apa-apa harus referensi kayak gitu kan. Sedangkan kan buah perasaan, anggap kita tarik pada psikologis misal, kan keyakinan kan muncul dari perasaan, iya kan ya, iya dan ya. Anti psikolog. Iya, kita tarik dari ke psikologis semua. Sekarang kan kayak gini mas, sampai hari ini menjadi teori dasar bahwa bumi itu bulat, ya kan? Itu kan sebelumnya gak ada referensi bahwa bumi itu bulat. Ini jauh dari teks-teks doktrin-doktrin keagamaan baik Bible maupun Al-Qur'an dan apa enggak. Kita murni bicara sains. Nah, ada teori bahwa bumi itu bulat sejak Christopher Columbus mengelilingi bumi gitu kan ya. Melalui laut ya, melalui keliling laut kayak gitu. Dari buah perasaan seorang Columbus muncullah keyakinan bahwa bumi itu bulat. Nah, dan Ini bukan perasaan. Kalau Christopher Columbus itu bukan perasaan, Mas. Melainkan dia itu mengelilingi, berangkat ke arah barat dan dia nyampe ke barat lagi. Lah iya. Itu loh. Jadi benar tadi ketika kayak kita gini, membangun Mas, sebuah saya dulu kayak gini. Anda kalau tahu dari perasaan, buah perasaan, misal kayak gini. Anda tahu bahasa Maduranya itu orang Posang. Ya. Kadang kita mau ke utara, ya itu mata arah angin itu utara, bener. Tapi seakan-akan kita ke barat, itu ada kan? Iya kan ya? Lah, orang bingung saja. Misal kita Bano ke sebuah hutan, tidak tahu mata arah angin. Perasaan Bano dia ke barat, padahal pada dasarnya dia ke timur. Kan ada orang kayak gitu. Mau dikasih tahu gak mungkin mau dia. Enggak, saya tetap ke barat. Iya kan? Nah, itu adalah buah perasaan. Maka ditarik dari sisi psikologis seorang manusia. Itu pun bahkan saya sempat baca di salah satu artikel banyak kok di Google bahwa Frege itu menyatakan bahwa terkait nama ataupun suatu definisi itu tidak membutuhkan referensi selama sensei itu memberikan pemahaman kepada yang kita lah kayak gitu. Itu yang menjadi kelemahan bagi menurut saya tentang Frege. Semua kan dari perasaan dan keyakinan. Sampai hari ini pun diyakini bahwa bumi itu bulat. Nah, lama-lama kan muncul bahwa ternyata bumi itu datar, ya kan ya. Itu juga dari buah keyakinannya mereka kayak gitu kan. Nah, bumi bulat, bumi datar. Lah kan itu suatu pernyataan yang berbeda, ya kan ya. Sama-sama bumi tapi tapi memiliki berbeda makna kayak gitu. Yang satunya adalah bermakna bulat, yang satunya bermakna datar. Nah, bagaimana Frege seharusnya bersikap seperti itu? Karena ada kerancuan logis ketika semuanya harus digrafikkan. Misal tadi mau membuktikan atom misal, ya kan ya? Bagaimana atom itu digrafikkan kayak gitu? Apa hanya gambar saja? Molekul-molekul kayak gitu yang gambarnya kecil-kecil kayak. Bagaimana itu diyakini bahwa itu adalah satu kebenaran? Itu pandangan yang ingin saya diskusikan gitu pada pagi hari ini.
Ya, di sini kita juga menemukan hal baru ya. Bagaimana ketika kita melihat relnya, kita lihat realita ya, cenderung, iya realitanya. Kita cenderung bagaimana peranan sen atau makna gitu kan. Cuman ketika kita lihat dari adanya sebuah kejadian tadi yang dianalogikan Mas Aang, mengenai perjalanan Christopher Columbus gitu kan ya. Dia itu sebenarnya juga menggunakan perasaan. Gitu kan? Yang Mas Aang. Terus fungsi makna itu kan juga ada kebermaknaannya di sana. Meskipun dia tidak memiliki referensi seperti itu. Ini juga harus kita bahas tentunya sekarang seperti itu. Iya, makanya kita bahas yang ini. Karena kan dari tadi yang kita bahas bagaimana yang bermakna, yang benar menurut Frank itu yang ada referensinya seperti itu. Nah, kita menemukan problem baru pada pagi hari ini mengenai ketika hal tersebut terjadi ya tentang perjalanan Christopher Columbus tadi seperti itu. Nah, di sini juga agak bingung juga sih. Acuan. Iya, acuannya dari seorang Columbus. Dia itu melakukan perjalanan ke arah barat. Di data yang saya baca, dia itu melakukan perjalanan ke arah barat. Akan tetapi ketika dia sudah jalan ke barat, ternyata dia nyampe ke tempat yang tadi gitu. Dan dia memberikan pesan bahwa bumi itu bulat seperti itu. Jadi acuannya dia itu berangkat ke barat seperti itu. Yang dipermasalahkan oleh Mas Aang tadi, di situ kan juga ada peranan perasaan katanya. Itu yang membentuk sebuah makna gitu. Kayak gini Mas ya. Ini Gimana? kembali pada pertanyaan induk ya. Kalau itu kan contoh. Kalau sampean keliling tetap akan kembali yang namanya bulat itu akan kembali pada titik. Ya. Tergantung Anda mau merotasi, ya kan. Maksud saya di sini kan pertanyaan saya, apakah suatu kebenaran itu membutuhkan referensi? Ya, itu kan pertama. Berangkat dari diskusi tadi kan ya, ada apa benar, apa kayak gini, kebenaran subjektif, apa dan sebagainya lah dari tadi. Sedangkan melihat dari kasus Columbus itu kan berangkat dari keyakinan, dari buah perasaan, dari hasil pengalaman dia, misal ke barat katanya tadi ya, dan kembali lagi kepada titik yang sama sehingga dia yakin menyatakan bahwa bumi itu bulat, ya kan ya? Nah, itu kan acuannya kan seperti itu. Nah, sekarang kayak gini, ada suatu kalimat yang terkadang tidak independen, ya. Maksud ya, maksud itu tidak independen itu kan apa namanya? Ambigu lah, kekurangan bahasa ya, kekurangan bahasa. Contoh dia mereka gitu kan ya, seorang yang mempercayai bahwa bumi itu bulat, ya kan, misalnya mereka yang mempercayai bahwa bumi itu bulat itu mengikuti Columbus ya kan pertanyaannya seperti itu. Berarti referensi yang mereka itu kan Columbus kan kayak gitu kan ya. Nah, sekalipun lama-lama mereka itu tidak lagi mengikuti Columbus dan mengatakan bumi itu datar, kan itu kan disebut juga kebenaran. Kan iya kan? Bagi mereka kan kayak gitu. Nah, makanya saya tanya, ketika kemudian bagaimana peran logika Fritz yang kemudian menggunakan apa tadi konsep matematika ya. Ketika menghadapi hal serupa kasus seperti ini kayak gitu. Itu yang saya maksud. Sehingga makanya saya dari tadi kan tanya pertama bagaimana Fritz
memandang tentang bukti. Apakah kalau dari tadi misal yang dibawa oleh Pak Fakih buruk kan tadi, apakah hanya dengan grafik misalnya? Makanya saya tanya sebenarnya kalau seperti itu berarti kan harus indrawi, iya kan? Kalau harus setiap sesuatu harus ada bukti nyatanya, berarti kan harus indrawi kayak gitu kan? Kan iya kan ya? Bener nggak? Lantas bagaimana dengan sejarah? Kalau nanti Pegasus itu kan dewa Yunani, kan sejarah ada referensinya, teksnya ada. Tapi apakah benar terbang? Lah kalau harus digrafikan kan harus. Lah makanya saya tanya, bagaimana Frege sebenarnya memandang tentang referensi kayak gitu kan? Karena ini nanti juga menyangkut kita dalam segi menulis misal. Banu membuat pernyataan banjir di Pamekasan misalnya. Banjir di Pamekasan diakibatkan dangkalnya sungai misalnya kan ya. Kan pasti dipertanyakan referensinya mana. Kan kayak gitu. Apakah dia sudah mengukur apa namanya? Kalau kalimatnya benar, tapi sesuai dengan kebenaran keyakinan yang dimiliki oleh Banu kan kayak gitu. Nah sekarang bagaimana mengekspresikan kebenaran itu kepada halayak umum? Ya Allah. Ya silakan. Tadi ya. Ya. Makanya kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih setuju itu jangan menggunakan redaksi referensi karena itu terlalu formal. Bahkan kalau kita menggunakan referensi itu senis atau makna itu seakan-akan tidak berfungsi. Lebih baik kita menggunakan acuan. Bahkan kalau saya membaca di beberapa karya yang membahas tentang pemikiran Fiqh itu lebih sering menggunakan acuan. Sehingga yang kita bahas di awal yang namanya makna itu bisa masuk ke sana. Misalnya kalau saya tarik misalnya contohnya Kak Ang tadi cuma saya sedikit plesetkan. Di Pamekasan itu banjir. Orang akan berkata di Pamekasan itu banjir, banyak tergenang oleh air. Tapi ternyata Banu memiliki persepsi sendiri karena dia misalnya seorang penyair. Itu bergantung karena dia berkata demikian dia memiliki makna sendiri. Banjir karena kesedihan misalnya. Misalnya enggak, karena misalnya di Pulau Madura kita terlalu banjir dan kesedihan, kita hanya di apa ya? Dicekoki terus dengan beberapa pencitraan dengan isu-isu lagi dengan provinsi Madura lain sebagainya, sedangkan tidak ada kesetaraan, bisa jadi kan demikian. Kalau kita hanya berkata tidak memasukkan sensi dalamnya atau kita tidak berbicara acuan, berarti apa yang dikatakan oleh seorang penyair di dulu itu hanya omong kosong saja. Iya. Makanya kalau berbicara acuan, misalnya kita tarik contohnya penyair tadi, dia memang menggunakan bahasa metafornya yang mungkin orang lain tidak bisa maknainya. Tapi dia tidak bisa memaksakan konsepsi yang dia bangun itu menjadi konsepsi objektif. Meskipun pada hakikatnya makna yang sesungguhnya atau sen yang sesungguhnya itu yang dijadikan acuan, dia untuk Banu berkata bahwasanya di Pamekasan itu banjir. Itu makna sesungguhnya itu ada di Banu. Tapi Banu tidak bisa memaksakan konsepsinya bahwasanya itu konsepsi objektif gitu loh. Mungkin hanya itu di saya. Ya, ini benar-benar mengolah logika ya dari Gottlob Frege. Pertanyaannya Mas Aang tadi ya, bagaimana semisal mengenai sebuah logika yang dibangun tanpa adanya sebuah referensi, kan seperti itu. Cuman kata Ali barusan, kayaknya ketika menggunakan sebuah bahasa referensi itu cenderung formal, sehingga kita mengekspresikannya itu cenderung tidak leluasa, seperti itu. Cuman kalau kita melihat Ali barusan menggunakan logikanya, pendekatannya penyair gitu kan. Penyair itu tidak bisa
diambil dari segi bahasanya, Mas. Yang penting maknanya. Kalau penyair, penyair boleh mengatakan banjir darah, banjir harapan dan sebagainya, itu boleh. Karena emang penyair itu memiliki kelas khusus untuk menggunakan bahasa untuk memperindah sebuah karangannya. Seperti itu. Loh, itu yang saya maksud. Kalau kita butuh sandaran atau butuh acuan, Ya. sedangkan kita tidak menyampingkan makna, boleh mengatakan jangan dipandang bahasanya, tapi dipandang maknanya. Justru makna itu loh yang mendukung bahwasanya bahasa penyair itu layak untuk Yang realitanya gitu loh. seperti itu kan. Iya. Makna dari penyair yang dimaksud itu kan seperti banjirnya emang seperti itu. Iya. Iya, ya. Ya, cenderung kadang yang sifatnya tidak memiliki referensi itu cenderung menunjukkan kebermaknaan. Seperti itu kan yang dimaksud. Nah, cuman di sini ketika kita lihat Frege bukan melihat apa ya, melihat. Jadi Frege itu memandang ketika tidak ada referensi dari sebuah proposisi tersebut, itu nanti akan bisa jadi mengakibatkan penyangkalan terhadap sebuah bahasa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau semisalnya kita lihat, kita temukan hal baru sekarang. Sebenarnya yang dicontohkan oleh Ali. Meskipun tidak ada referensi yang tepat yang dikatakan oleh penyair. Cuman yang memang benar terjadi ya banjir seperti itu. Itu merupakan kebermaknaan yang dibuat oleh seorang penyair lewat karya-karyanya. Seperti itu. Bingung. Dapat tambahan in. Ya, mari jawab. Bantu jawab coba. Ayo. Yang lain mungkin punya referensi baru lah mengenai ini. Yang saya tangkap dari Gottlob Frege itu harus menggunakan acuan. Kebenaran itu harus menggunakan acuan. Baik itu bentuk keyakinan. Keyakinan mau tidak mau itu berasal dari acuan. Keyakinan, belief, itu adalah salah satu ujung di mana muaranya itu berasal dari pengetahuan kita terhadap sesuatu dan kita anggap itu benar. Mau tidak mau meskipun berangkat dari keyakinan itu tetap menggunakan acuan. Itu kalau yang saya tangkap. Jadi kebenaran itu menggunakan acuan. Simbol-simbol matematika bukannya hasil rumus konvensional ya. Bukannya berasal dari rumus konvensional yang disepakati bersama dalam logika matematika. Gimana ya, repot kalau sambil jadi kameramen. Sebenarnya memang benar katanya Prof. Fak ya. Kalau apakah harus ada referensinya? Ya ada referensinya, harus wajib. Terus yang mungkin jadi agak bias karena memang kalau dilihat dari pendapat-pendapat dari bias ya. Ya, bias itu apa ya? Karena memang apa-apa yang disampaikan dari pendapat-pendapat yang dibangun dari teori-teori dasar Gottlob Frege ini dari tadi itu bahasanya bahasa tentang hukum, bukan bahasa-bahasa tentang sastrawan, bukan bahasa-bahasa puitis. Soalnya karena acuannya kebenaran yang dimaksud dari Gottlob Frege itu kita dapat mengambil kebenaran dari sekedar bahasanya saja. Tapi kalau pemaknaan bahasa dari sastrawan enggak. Kita ambil kebenaran tuh bukan dari bahasanya, tapi dari pemaknaannya. Kayak gini, ada apa ya? Ada orang anggap ada suatu demo di Pamekasan misalnya, terus menimbulkan korban jiwa 1 orang. Terus orang sastrawan mengatakan di Pamekasan banjir darah.
banjir darah. Terus seorang yang skeptis mengatakan, loh kok bisa banjir darah? Yang mati kok cuma satu, kan seperti itu. Terus yang sastrawan bilang karena dia memiliki penghayatan pemaknaan yang di atas rata-rata mungkin. Iya, karena memang satu jiwa itu karena membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh jiwa sebenarnya. Sehingga dia mengkategorikan dia sebenarnya banjir darah. Tapi sebagai orang yang ahli hukum, orang-orang yang memang memiliki verifikasi data yang secara ketat, tetap satu orang ya satu orang, meskipun pemaknaan itu kamu setulus itu, sefundamental itu, seluhur itu, satu nyawa tetap satu nyawa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, nah seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan agak bias ya Prof ya. Nah, nah bener. Karena memang yang dijual ya itu. Kalau memang mereka sastrawan yang menjual karyanya, yang hidup dari karya-karyanya. Yang ingin saya tanyakan ini mungkin alih tema mungkin ya. Karena kalau dari pertanyaan dari Mas Aang, ya saya juga setuju dengan Prof Haki. Yang mungkin agak linglung, yang bikin agak linglung dari tadi, karena ada suatu pemahaman bahwa keyakinan itu ya yakin aja. Bukan melalui proses logika yang sebegituan rumit, bukan melalui proses verifikasi yang begituan rumit. Jadi kita ini A loh, kita yakin A itu yakin. Maksud kita memandang keyakinan itu seperti itu, padahal tidak. Keyakinan itu sudah diverifikasi sehingga dalam memenuhi apa-apa yang akan kita temui selanjutnya kita sudah memiliki keyakinan bahwa secara logis ini seperti ini ya wes yakin aku. Sama kayak kita menempatkan soal matematika 35 kali berapa. Kalau kita sudah paham konsep matematika, kita nggak usah verifikasi ulang, ngitung 35 gini. Oh enggak, ini sudah gini, ini kelipatan, ini hasilnya seperti ini. Yakin sudah, tidak perlu dideskripsikan ulang. Karena memang logika berpikirnya, konsepnya udah jelas. Nah, untuk meloncati hal itu, saya ingin bertanya tentang ini tadi. Kata-kata dari, premis itu tidak boleh ditambah. Karena nanti akan menciptakan interpretasi yang berbeda. Nah, kan kaitannya ini saya ingin bertanya tentang bagaimana logika yang sedemikian. Saya ingin benturkan kepada hal-hal yang bersifat agamawan dan saintifik. Ya. Soalnya kalau di dalam dunia keilmiahan kita dituntut untuk merubah premis itu dengan terma parafrase. Berbanding terbalik dengan hal-hal yang bersifat agamawan, kita harus menjaga premis-premis itu biar tetap biar tidak menimbulkan makna yang bias, makna yang ganda, multi makna dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat ini? Bagaimana logika kebahasaan yang dibangun? Kenapa dalam logika kebahasaan saintifik dan logika kebahasaan dalam agama yang konteksnya kitab suci itu memiliki suatu kutub madhab yang sangat bertolak belakang. Bagaimana Gottlob Frege, ya kalau kita analisis menggunakan pendekatan Gottlob Frege ini mengenai tentang kita tidak boleh merubah premis. Fatal loh, premis sedikit pun tidak boleh dirubah kan dalam artian. Sehingga saat ada missing premis itu kita menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dalam konteks parafrase, Mas? Kita diwajibkan memparafrase. Kita diwajibkan mengubah premis. Apakah kita memang diwajibkan untuk mengubah makna dan apakah itu akan berpengaruh kepada kebenaran-kebenaran yang disajikan? Kalau saya sebagai umat Islam dengan kitab suci yang mungkin paling radikal dalam pengubahan olahan kata, saya sih tidak akan mempermasalahkan itu lagi. Maksudnya Gottlob Frege ini sudah menjadi acuan dasar dari kitab ini. Bahkan dalam studi hadis itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan apa yang gandrung dalam dunia akademis di kampus, Mas? Saya coba jawab. Semisal mungkin ketika kita lihat dari pendekatan agama gitu kan, kata Mas Banu tadi, mungkin tidak usah diparafrase ya. Kalau kayak ayat-ayat suci mungkin tidak usah diparafrase. Cuman bagaimana kaitannya dengan ketika kita mainkan dengan hal-hal ilmiah seperti itu, yang mungkin nanti juga akan
menimbulkan sebuah makna yang berbeda. Seperti itu. Nah, bagaimanapun kata God Love Freak, ketika sebuah ungkapan dari sebuah premis itu berbeda, maka itu juga akan menghasilkan hal yang berbeda, sehingga makna yang sebenarnya itu akan bergeser seperti itu, dan di sana menjadi kekeliruan dalam membangun logika. Itu sederhananya. Jadi meskipun menggunakan parafrase cuman dapat menimbulkan hal-hal yang mengubah makna, itu tidak boleh, Mas. Seperti itu. Dalam dunia akademik itu diberikan toleransi ketika kita dihadapkan oleh fenomena-fenomena seperti itu. Misalnya ketika terutama dalam kitab-kitab suci, bahkan yang bukan kitab suci aja, itu ada toleransi. Di situ ada, kita masuk dalam dunia pengutipan, sitasi. Sitasi itu terbagi menjadi dua, ada sitasi langsung dan tidak langsung. Sitasi langsung itu adalah yang langsung menjiplak tanpa mengubah diksi satupun. Jadi Al-Quran itu bisa dilibatkan dalam tanpa mengubah parafrase, itu masuk dalam sitasi langsung. Sitasi tidak langsung itu adalah sitasi di mana kita mengubah parafrase tanpa menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Maka kalau dalam dunia akademik, ini mungkin agak keluar dari konteks freak itu. Sebenarnya kalau kayak gitu itu ada semacam toleransi bagi akademisi agar bagaimana kemudian jika untuk meminimalisir konsekuensi seperti itu sebenarnya sih. Untuk meminimalisir konsekuensi. Iya, untuk meminimalisir konsekuensi dari adanya parafrase kan seperti itu dalam dunia ilmiah. Ya, saya coba jawab ya. Cenderung ketika kita membangun, saya contohkan gini. Apa itu tadi contohnya? Di kawasan utara, jam 2 terjadi hujan. Seperti itu. Cuman di parafrase cuman tidak menghilangkan makna. Kalau semisalnya hal tersebut tidak menghilangkan makna dengan makna yang sama, itu mungkin tidak apa-apa. Karena halnya tadi di parafrase, kayak contoh yang saya berikan, Plato merupakan seorang penulis buku Republik. Contoh satunya merupakan guru dari Aristoteles di akademia, seperti itu. Kan di parafrase kan? Cuman maknanya sama terhadap Plato, seperti itu. Gimana? Coba yang lain coba. Ya, closing statement dari saya ya mengenai diskusi kali ini. Kita dalam membangun sebuah logika, kita tidak boleh untuk melupakan premis-premis sebelumnya. Tidak boleh menghilangkan beberapa premis-premis atau menambahkan satu premis tertentu, karena itu juga akan mengubah sebuah makna yang terkandung dalam sebuah proposisi tersebut. Sama halnya ketika kita berada di dunia nyata. Ketika kita bercengkrama dengan seseorang, membangun nilai moral, kita tidak boleh menambah-nambahkan hal-hal yang mungkin tidak boleh untuk kita tambahkan, dan tidak boleh mengurangi hal-hal yang mungkin tidak boleh untuk kita kurangi terhadap orang tersebut. Sehingga nanti ketika kita membangun logika terhadap seorang tersebut, kita akan berada di jalan yang benar, berada dalam logika yang benar, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq lima yuhibbu yarda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.